Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dari kelas 3D PJKR NPM 1910 6310 70 126. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi strategi pembelajaran PENJAS. Penasaran seperti apa strategi-strateginya dan seperti apa sih pengertian dari strategi pembelajaran itu sendiri? Yuk kita langsung aja masuk ke videonya. Hakikat strategi pembelajaran menurut Sujana tahun 1988. Strategi pembelajaran pada hakikatnya adalah sebuah tindakan nyata dari guru dalam melaksanakan pembelajaran melalui cara-cara tertentu yang dinilai lebih efektif dan lebih efisien. Cakupan pendekatan strategi pembelajaran. Yang pertama, ada pendekatan. Yang kedua, ada metode. Yang ketiga, ada model. Yang keempat, ada teknik. Yang berikutnya adalah pendekatan strategi pembelajaran menurut Richard Anderson, yaitu pendekatan yang berorientasi pada guru dan pendekatan yang berorientasi pada siswa. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pengertian strategi pembelajaran PENJAS. Strategi pembelajaran PENJAS adalah merupakan kegiatan sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan. Tujuannya menciptakan kondisi dan kegiatan belajar yang memungkinkan murid lancar dalam belajar dan mencapai sasaran belajar. Kegiatan itu antara lain memiliki informasi yang bersifat verbal atau model lain seperti gerak, lalu menetapkan cara-cara pengarahan, bimbingan, lalu yang terakhir menetapkan cara bagaimana menilai hasil belajar sekaligus evaluasi. Ruang lingkup strategi pembelajaran PENJAS, yaitu diantaranya 1. Ada pemilihan materi. Nah, di pemilihan materi ini, strategi pembelajaran PENJAS harus disesuaikan dengan masing-masing setiap cabang olahraga yang akan diajar. Contoh, di minggu pertama akan diajarkan tentang basket. Nah, berarti harus mempersiapkan materi-materi yang bercangkup pada basket, hanya berfokus pada basket, supaya hasilnya lebih efisien, lebih efektif, dan lebih maksimal, karena dilaksanakan secara matang dan juga secara terpilih. Yang kedua, ada komunikasi tugas. Nah, pemberian tugas ini juga harus disesuaikan dengan kemampuan murid ataupun dengan keadaan siswa. Jadi tidak boleh terlalu banyak dan juga tidak boleh terlalu sedikit. Harus memenuhi kebutuhan belajar siswa, baik di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga ada kemajuan materi. Nah, seiring kemajuan zaman, perkembangan kurikulum pun semakin berkembang. Dalam kurtilas ini, murid dituntut untuk lebih efektif, untuk lebih aktif dalam menyampaikan pendapat, bertanya, maupun menambahkan referensi ilmu dari berbagai sumber. Nah, jadi kemajuan materi ini harus lebih dikembangkan lagi ya oleh para pendidik dan juga murid yang harus aktif dalam mendapatkan sebuah referensi. Dan yang keempat ada evaluasi. Nah, lewat evaluasi ini kita tahu apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki dari strategi yang kita jalankan. Fungsi adanya strategi dalam pembelajaran PENJAS. Yang pertama adalah faktor determinan sebuah keberhasilan. Jadi, strategi ini bisa sebagai pendukung ataupun pendorong lebih efektifnya sebuah pembelajaran. Sehingga kata keberhasilan akan lebih bisa didapat jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, letak dasar kegiatan suatu proses pembelajaran. Jadi, dasar-dasar kegiatan pada suatu proses pembelajaran ada dalam strategi ini. Mengapa begitu? Karena setiap strategi yang dibuat tentunya ada tujuan yang harus ditentukan terlebih dahulu. Nah, lewat sinkronisasi ini antara strategi dan juga tujuan,
maka bisa dikatakan sebuah letak dasar kegiatan supaya tetap berjalan sesuai aturan. Yang ketiga, sebagai tolak ukur keberhasilan. Nah, dengan strategi ini tentu bisa dikembangkan ya, ataupun bisa dibandingkan dengan program-program sebelumnya yang tidak memakai strategi. Tentu akan terdapat sebuah hasil yang berbeda ya. Yang berikutnya adalah pengertian menurut para ahli. Menurut Kemp tahun 1995, strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Menurut Gerlach dan Ellie tahun 1990, strategi merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Selanjutnya, mereka menjabarkan bahwa strategi pembelajaran dimaksudkan meliputi sifat lingkup. Yang berikutnya ada Glover, Wirawan, dan Nur Hadi tahun 1998. Strategi pembelajaran merupakan pemilihan atas berbagai jenis latihan tertentu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, ada Dickey dan Carey tahun 1990 dalam Sanjaya 2007. Strategi pembelajaran terdiri atas seluruh komponen materi dan prosedur atau tahap kegiatan belajar yang digunakan oleh guru dalam rangka membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, slide berikutnya adalah argumen menurut saya. Menurut saya, strategi pembelajaran adalah sebuah cara ataupun metode yang bertujuan untuk lebih mengefektivitaskan setiap komponen dan pengoptimalan setiap pelaksanaan program agar lebih bisa dijalankan lebih optimal dan maksimal di segala sisi. Sementara strategi pembelajaran penjas adalah sebuah metode yang dibuat dengan bertujuan untuk lebih membuat setiap pelaksanaan proses pembelajaran penjas lebih spesifik dan struktural di segala aspek. Jadi, menurut saya sendiri adalah strategi pembelajaran penjas lebih difokuskan pada pembelajaran setiap cabang olahraganya. Jadi, setiap cabang olahraga mungkin basket, bola, futsal, badminton, karate, dan yang lain-lain itu lebih difokuskan setiap minggunya. Jadi, gerak ataupun pengetahuan yang didapat oleh murid akan lebih maksimal dan juga lebih optimal. Nah, berikutnya ada contoh strategi pembelajaran penjas. Yang pertama, ada pengajaran interaktif. Pengajaran interaktif mempunyai makna guru memberitahukan, menunjukkan, atau mengarahkan sekelompok anak tentang apa yang harus dilakukan. Kemudian siswa harus melakukan dan guru harus mengevaluasi seberapa baik hal itu dilakukan. Biasanya seluruh kelas bekerja pada tugas yang sama atau dalam perangkat tugas yang sama. Bandingkan strategi ini dengan gaya komando. Keduanya memiliki perangkat ciri yang sama. Yang kedua adalah pengajaran berpangkalan. Pengajaran berpangkalan adalah menata lingkungan sehingga 2 atau lebih tugas bisa berlangsung dalam ruangan secara bersamaan. Biasanya setiap tugas harus dilakukan dalam pangkalan yang berbeda dengan tugas yang lain, sehingga setiap tugas memiliki pangkalannya masing-masing. Siswa harus berputar dari suatu pangkalan ke pangkalan yang lain. Kadang-kadang pengajar berpangkalan ini disebut juga pengajaran tugas. Strategi ini dalam tataran gaya mengajar serupa dengan gaya latihan atau practice style. Yang ketiga adalah pengajaran beregu. Adalah sebuah strategi pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu orang guru yang bertanggung jawab untuk menyajikan pelajaran kepada sekelompok siswa-siswi. Nah, jadi pengajaran beregu ini lebih menekankan regu, tidak individu. Jadi setiap prosesnya akan lebih menekankan pada kekompakan, fokus, dan juga tanggung jawab masing-masing setiap kelompok. Dan yang terakhir, ada pengajaran sesama teman. Pengajaran sesama teman adalah strategi pengajaran yang mengalihkan tanggung jawab guru dalam fungsi pengajarannya kepada siswa. Strategi ini biasanya digunakan bersamaan dengan strategi lain, tetapi berharga untuk dieksplorasi secara terpisah. Jadi pengajaran sesama teman ini mungkin lebih sering dilaksanakan ketika belajar kelompok, lalu juga biasanya guru jika ada urusan memberikan tanggung jawab ke ketua kelas, ke
anak-anak yang dikata lebih pandai, nah itu akan diberi tugas untuk bisa menerangkan ataupun bisa memberikan sebuah penjelasan bagi teman-teman yang bertanya ataupun ingin mendapatkan sebuah referensi ilmu pengetahuan. Nah, di slide terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, strategi pembelajaran penjas merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajarannya dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kesimpulan yang kedua, strategi pembelajaran penjas merupakan suatu cara atau metode guna mengoptimalkan proses pembelajaran penjas di segala aspek. Dan berikutnya adalah strategi pembelajaran penjas. Yang pertama ada pengajaran interaktif, pengajaran beregu, pengajaran berpangkalan, pengajaran sesama teman, dan pengajaran kognitif. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata ataupun penyampaian materi, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.